tangganya Pak Anies ini lebar-lebar, jadi kita harus cepet. Ya. Tuh halte Tosarinya di sana. Jadi mau minta foto. Pak, kenapa sih halte yang tengah kota ini yang diduluin, dibagusin? Apa? Halte yang tengah kota dulu kenapa yang dibagusin? Kan halte Transjakarta banyak, Pak. Ya, kita nanti akan semua halte. Dan kita selalu perlu percontohan. Sama seperti ketika kita membangun trotoar. Sekarang nice picture. Ketika kita bangun, kita mulainya dengan di Jalan Sudirman. Kenapa dipilih jalan protokol? Karena di sini yang melewati bukan hanya orang yang tinggal di sini, sehingga hasilnya menjadi referensi. Oh, begini ya trotoar itu nantinya. Lalu ketika kita mengerjakan di tempat lain sama. Salah. Saya tim sukses Bapak di Menteri Perhubungan. Oh ya. Nah, sholat di belakang Bapak. Saya cuma satu mau nanya masalah KJP Plus Pak. Saya kuli, saya kerja juga di ini. Saya mau nanya KJP Plus sekarang itu pas masuk itu datanya kalau dulu kan kalau pendaftaran langsung ini Pak, langsung ada namanya, ada yang survei dan sekolah. Teman sekarang itu sampai ada yang kelas 3, kelas 2, kelas 4, KJP-nya enggak, Datanya Anda boleh minta KTP saya Pak. DTKS saya udah daftar itu di foto. Nanti dicek. Tolong Pak ya, buat anak saya juga kuliah. Berapa? Anak saya udah kelas 1 SD. Ada nomor HP-nya? Ada nomor HP saya Pak. Nomor KTP-nya aja. KTP-nya. KTP-nya ikut nama Bapak kan? Ikut saya Pak. DTKS. Jangan data. Saya tim sukses Bapak di Benteng Teguh Benteng Jaya, sholat di saya edit. Saya kasih nomor HP saya boleh Pak. Nomor HP-nya berapa? 0812 Siap Pak, makasih banyak. Allah nanti beres. Allah Presiden Pak. Amin. Jadi kalau kita mengerjakan di tempat yang bukan jalan utama, maka yang menyaksikan hanya warga di situ. Nah, dengan ada contoh-contoh seperti ini, maka ketika kita mengerjakan di tempat lain mudah. Terus ketika kita mau mengerjakan daerah pemukiman, kita ambil di Kemang, trotoar, supaya nanti ketika kita mau bangun di daerah lain, kita bisa bilang, nih contohnya seperti di Kemang. Mereka tinggal lihat di sini. Jadi selalu dalam semua pembangunan itu kita
udah ada contohnya nanti gampang. Jadi konsepnya adalah bagaimana kita memiliki tempat-tempat pemberhentian bis yang bisa memfasilitasi kebutuhan penumpang. Jadi penumpang itu dalam kenyataannya butuh toilet di halte-halte bis itu, butuh Musola. musola, butuh tempat untuk dia ada yang mau beli kebutuhan kecil sih, seperti minum, makanan kecil, hal-hal yang sederhana. Nah, jadi disitulah sebabnya kenapa dibangun sebuah halte yang memiliki fasilitas yang lengkap. Mau nggak? Jalan ya? Ayo. Kucingnya tidur, Pak. Ketemu Pak Gubernur loh. Kan diem aja. Iya kabur. Cowok ya Pak? Cowok, Pak. Nggak suka cowok deh. Bad lag. Makasih banyak Pak. Sama. Iya Pak, makasih banyak Pak. Banjarmasin. Banjarmasin Pak. Udah 5 tahun Pak, pengen banget. Ya Allah. Maaf Pak, saya pegang Pak. Sehat selalu buat Pak Anies.
Semoga segala keinginan cita-citanya bisa lancar tercapai. Pak, dari daerah senang Bapak. Kasih Pak, ya Allah. Ya Allah. Masya Allah. Semoga tercapai cita-cita dalam lindungan Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Makasih Pak. Kasih Pak. Istri saya anak saya nggak ikut lagi Pak. Masya Allah. Mr. Presiden. Sehat selalu Pak. Sehat selalu Pak. Sabar selalu Pak. Kalau posting di tag yang saya tahu ada nama alamat ya. Ya. Pak Presiden, Betul, ya. Pak. Benar benar Pak. Pak. Ya. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih. Sehat selalu Pak. Pak, di Jakarta tuh trotoarnya banyak kucing-kucing ya Pak ya? Iya. Keunikannya dibanding kota lain. Walaupun sebagian kemudian kita sering ambil bawa ke shelter ya supaya merawat dengan baik. Oh, ada shelternya ya Pak ya? Ada. Kalau nggak gitu nanti mereka juga nggak bisa Dikendalikan gitu. bukan hanya dikendalikan tapi keselamatannya. Oh iya, karena di jalanan ya Pak ya? Kami tuh pernah ada kucing kakinya harus diamputasi karena korban abuse. Oh, Lego itu Pak. Iya. Tadi ketemu Lego di rumah. Oh ya. Iya, Lego. Nah, ini jadi konsepnya itu sebuah halte yang memiliki fasilitas lengkap. Di pusat kota menjadi relevan karena halte ini melayani belasan rute. Jadi berbeda dengan kalau di jalur-jalur lain yang hanya satu rute ya. Iya. Kalau di sini ini mungkin halte dengan rute Transjakarta terbanyak. Betul. Di sini di Sarinah semua itu adalah tempat dengan orang berpindah rute itu ya di sini. Ini tempat transfer. Karena itulah tempat transfer itu dibuat luas, dibuat ada fasilitasnya. Gitu. Pak, kenapa ini kayak kapal Pak? Kayak kapal gede banget Pak? Masa kayak kapal? Iya. Nah, menurut Bapak kayak apa ini? Kayak pesawat? Kayak halte. Oh, kayak Pak Anies bisa aja. Maksudnya di ASEAN kan nggak ada Pak yang halte segede ini untuk bis gitu Pak. Ya. Karena di ASEAN nggak ada satu halte yang punya transit rute sebanyak ini. Coba aja lihat. Di antara semua tempat ini adalah halte dengan rute terbanyak. Jadi orang dari mana saja pergi ke mana saja sering untuk transfer itu. Benar. Wisatawan juga sering ke pusat kota ke sini gitu. Sampai sini ya Pak.
Platnya MNC.